7 tahun yang lalu saya melihat ada tren yang luar biasa yang terjadi di Indonesia, yaitu anak-anak muda, generasi muda tidak lagi tertarik untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar, bekerja di perusahaan-perusahaan yang established. Kalau dulu di generasi saya, generasi baby boomer, itu kami punya cita-cita bekerja di satu perusahaan besar, mulai dari bawah, kemudian akhirnya sampai ke puncak dan selesai. Sederhana sekali, tapi di generasi anak-anak muda milenial terutama, ide-ide seperti itu tidak terlalu menarik lagi. Mereka ingin menjadi entrepreneurs, mereka ingin membuka usaha sendiri. Mereka tidak mau jadi karyawan, tidak ingin merintis karir di perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Ini tren atau kecenderungan yang terasa sekali 7 tahun yang lalu. Mungkin ini karena pengaruh dari beberapa startup yang akhirnya sukses, ya. Mark Zuckerberg misalnya, kita lihat kemudian anak-anak muda lain di dunia yang dalam usia mereka yang masih muda menjadi jutawan. Nah, kemudian virus anak-anak muda yang ingin jadi jutawan ini menyebar kemana-mana dan terasa sekali di Indonesia. Kurang lebih 7 tahun yang lalu tren ini terasa sekali. Di mata saya tren ini tentu saja positif. Karena anak-anak muda seperti ini tidak lagi mencari pekerjaan, tapi mereka kemudian menciptakan pekerjaan. Ini tentu positif. Mungkin ada yang terdampak, yaitu teman-teman saya bilang, sekarang kok susah mencari tenaga kerja di perusahaan-perusahaan mereka. Karena anak-anak yang pintar-pintar, yang hebat-hebat ini, lebih banyak ingin memulai usahanya sendiri. Itu 7 tahun yang lalu. Tapi saya melihat tren ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk menambahkan satu elemen lagi di dalam tujuan hidup mereka, yakni bagaimana apa yang mereka lakukan, apakah itu kegiatan usaha ya di bidang kuliner, di bidang kreatif, ya di industri film, musik, dan macam-macam lainnya, itu bisa berdampak bagi banyak orang, bukan hanya untuk keuntungan materi semata bagi anak-anak muda ini, tapi mereka bisa memberikan dampak yang lain. Apakah dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, bagi petani, bagi peternak, ya, bagi ibu-ibu rumah tangga yang belum bekerja, bagi nelayan, dan bagi anak-anak yang mungkin putus sekolah. Nah, ini yang ada dalam bayangan saya. Maka sejak itu saya bersama mentor-mentor yang lain, di situ ada William Tanuwijaya, Tokopedia, ada Veronica Kolendam dengan YCAP-nya, ada Rene Suardono dengan Passion-nya, ada Yoris Sebastian dengan OMG-nya, ada Billy Boon dengan Yang On Top-nya, ada juga Ben Subiakto dengan kelompok Samaranya, juga ada Arto Subiantoro dengan gambaran brandnya, ada Danton Siombing sebagai salah seorang pakar branding. Kami kemudian menginisiasi lahirnya program Big Bang dan kemudian dilanjutkan dengan Big Circle. Nah, tujuan kami ini agar anak-anak muda ini bukan saja mencari sukses atau keberhasilan dalam kegiatan usaha mereka, tapi mereka sejak awal, sejak membangun usahanya, mulai dari awal, mereka sudah memikirkan apa dampak sosial dan ekonomi yang bisa aku berikan bagi masyarakat banyak. Jadi mereka bukan sukses untuk diri mereka, tapi mereka sukses juga untuk berdampak bagi masyarakat luas. Nah, disitulah kemudian kami mendorong gerakan sociopreneurship. Dan contohnya macam-macam. Jadi bagaimana kita melihat anak-anak muda ya, yang kemudian terpanggil untuk memikirkan atau memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Maka sekarang kita bisa lihat tren itu semakin lama semakin membesar. Banyak anak muda yang menyadari bahwa hidup mereka tidak semata-mata untuk diri mereka sendiri, tapi hidup mereka juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan dengan munculnya startup-startup baru, kita bisa lihat ya, startup yang basisnya adalah bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha yang berdampak tersebut. Di bidang pertanian, ya kita tahu ada beberapa aplikasi, ada startup yang membeli sayur-sayuran dari para petani, menjadikan petani mitra, menjadikan nelayan mitra mereka, kemudian melakukan pemberdayaan ekonomi di desa-desa, dan ujung-ujungnya terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Jadi kami merasa bahwa apa yang kami lakukan sekian tahun yang lalu, baik melalui Big Bang
Big Circle, dan hari ini saya lanjutkan juga melalui benihbaik.com. Kami punya beberapa program yang mendorong anak-anak muda untuk melanjutkan kegiatan hidup mereka dengan masuk ke dunia usaha, apakah itu bentuknya startup atau yang konvensional, tapi mereka harus tahu bahwa usaha mereka tidak boleh hanya berhenti pada keuntungan bagi diri mereka semata. Tapi kita harapkan mereka juga sudah memikirkan apa dampak yang ditimbulkan. Saya berharap dengan kondisi yang ada sekarang, di mana di tengah pandemi kita tahu persis bahwa banyak sekali UMKM didorong untuk masuk ke e-commerce, untuk jualan online, ya, dan pembelinya juga ada di sana. Maka ini memudahkan gerakan sociopreneurship untuk bisa berdampak lebih besar lagi dengan bantuan teknologi. Semoga kita semua dan terutama anak-anak muda menyadari bahwa hidup kita ini hanya sekali, karena itu harus berarti. Hidup kita harus bermakna. Kalau kita berbisnis, kita melakukan kegiatan-kegiatan, saya harapkan siapapun yang mendengar episode kali ini juga memikirkan bahwa hidupku bukan untuk aku saja, tapi hidupku akan lebih bermanfaat, lebih bermakna kalau itu berdampak untuk orang-orang lain. Terima kasih.